Mungkin kalian sering banyak banget dengar yang namanya kenapa orang miskin ini semakin miskin. Kalau dilihat-lihat, kebanyakan orang sekarang gengsi atau malu kalau ngomong dan minder kalau diajak nongkrong. Tahu nggak sih, kalau ini itu bisa ngebuat lu semakin lemah. Mau diajak kolaborasi bisnis, mau ngomongin tentang hal-hal yang mengarah ke masa depan, itu udah minder dan takut duluan. Mental-mental kayak gini, itu ngebuat orang yang semakin miskin jadi tambah miskin lagi. Nah, sebelum gue bahas video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa, gue bakal kasih sesuatu buat kalian semua. Dan jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir, sehingga lu nggak ketinggalan something spesial yang bakal gue kasih ke lu semua. Kenapa orang miskin semakin miskin? Sebenarnya, kenapa pada akhirnya lu harus merhatiin tingkat kepercayaan diri lu. Buka hati lu dan buka keberanian lu buat ngomong sama orang. Alasannya simpel, ini ntar akan sangat berpengaruh ke depannya dan bagaimana cara pandang lu ke depannya. Dan gak cuma masalah bisnis doang, tapi masalah hidup lu ini mau dibawa kemana. Sekarang, kenapa minder ini bisa muncul? Apa penyebabnya? Kalau mau digali lagi, kalau orang ngerasa dan udah berpikir tentang gua gak sukses dia deh gitu. Atau anjir, gua gak setajir dia lagi, mana bisa gua ngomong sama dia. Nah, itu berarti di pikiran lu atau di mindset lu udah minder duluan. Dan who knows, ternyata kalau lu lagi sulit secara finansial, itu bisa banget neken stres lu keluar. Dan jadinya lu kurang percaya diri pas ngomong sama orang karena ada hal yang lu khawatirin. Dan gak cuma itu, ntar lu makin sulit perkembangannya. Karena apa? Karena lu gak percaya diri dan lu muter terus dengan kestresan lu itu gitu. Ini yang ngebuat lu udah keadaannya susah, makin susah lagi karena lu nggak percaya diri atau minder, mau maju aja udah mikirin yang nggak duluan gitu. Keminderan duniawi ini ngebuat lu sulit ngomong sama orang dan berkembang aja bakal makin sulit. Ada efeknya nggak ke kehidupan sosial? Ada banget. Jangan salah lu. Kalau lu ngerasa lu kurang cukup baik atau nggak setara, lu bakalan cenderung dan menghindari situasi yang nepatin lu harus ngomong atau sekedar interaksi sama orang-orang yang sukses. Kalau lu udah kayak gini, lu bakal susah ngebentuk jaringan sosial. Yang penting lu ngebangun peluang aja gitu. Istilahnya, pas ada peluang emas, lu nggak mau ambil peluang itu. Dan kalau lu udah kayak gitu, lu bakalan isolasi diri dan gak ketemu sama orang-orang yang notabene lebih sukses dari lu. Dan ya, lu bakal ketinggalan info penting dan peluang emas dan dukungan yang harusnya lu bisa dapetin dari hubungan sosial itu. Padahal, kalau di dunia bisnis, lu tahu sendiri kan, koneksi itu sangat penting banget. Dan udah priority banget yang namanya koneksi dalam sebuah bisnis. Gue udah ngomongin berkali-kali. Kalau lu masih belum tahu, ya bebel aja gitu. Gue ngomongin dari A sampai Z, gue jelasin dari A sampai Z, dan lu masih nggak nangkep juga, ya lu bebel aja gitu. Ngebangun koneksi dan pitching idea ke calon mitra atau investor, itu langkah yang penting buat ngebangun di dalam dunia bisnis. Kalau lu minder, langkah penting dalam bisnis pun ya nggak bakal lu bisa gapai. Tapi emangnya jadi pede itu bisa ngebantu apa? Nah, kayak yang gue udah bilang dari tadi, percaya diri itu penting banget dari ketika kita membangun sebuah bisnis. Bro, kalau lu minder terus, itu lu nggak bakal bisa kemana-mana. Udahlah, lu yakin aja sama omongan gue kali ini, lu tingkatin kepercayaan diri lu mau seperti apa, dan di tempatmu lu percaya deh sama gue juga. Kalau lu pede, lu bisa ngambil atau berani ngambil resiko. Ini adalah kunci lu bisa untuk naik ke step selanjutnya. Atau lu bisa lebih jauh sukses gitu. Orang yang pede itu apa ya? Lebih cenderung mau belajar dari kegagalan. Bukan kalau gagal langsung down dan minder takut untuk coba lagi. Beda cerita, ketika lu berani ngambil resiko, gagal, terus lu cuma diem doang, gak mau belajar dari situ, ya udah kelar, lu cuma stuck di situ aja bos. Ibaratnya kalau lu masuk ke lubang ini, itu bisa masuk ke lubang neraka ketika lu gak mau ngembangin atau lu cuma stuck di situ doang. Akhirnya lu kejebak lagi dalam lingkaran kemiskinan karena lu minder atau takut sama apa yang bakal terjadi ke depannya. Ya ini yang pernah terjadi di dalam kehidupan gua. Gua itu berlahir dari orang yang adalah cukup lah gitu. Tapi gua ngomong sama orang tua gua atau ngomong dengan keluarga gua mau jalan dengan sendirinya. Gua mau jalan dengan langkah gua ini mau seperti apa. Ya yang pastinya gua mulai dari nol gitu.
Gue juga dulu ya ada yang namanya rasa minder apa ya, tapi itu gue buang jauh-jauh. Siapapun gue temuin, gue pindah dari daerah ke Jakarta, yang notabene gue di sini tuh nobody, gue bukan siapa-siapa. Ya gue udah ketemu sama siapapun ya udah gue temuin aja. Ibaratnya kayak gini, simpelnya ya ini yang ada di mindset gue, yang ada di otak gue. Simpelnya kayak gini. Ketika gue dari daerah, gue berangkat ke Jakarta, gue yang awalnya bukan siapa-siapa, gue temuin orang-orang hebat, orang-orang sukses, gue jadiin mentor, dan gue jadiin mereka ini sebagai pandangan gue ke depannya. Dan ketika gue gagal pun, ya gue balik jadi orang yang bukan siapa-siapa lagi gitu. Gue balik lagi ke jadi nobody gitu. Ya jadi ketika lu mulai dari titik nol, lu mau melangkah dan langkah lu gagal, ya lu bakal balik lagi ke langkah nol itu ya. Jadi ya udah, gue pun di titik ini pun ya gue pernah lah minus yang namanya ratusan juta, gue ditipu sama orang ratusan juta, bahkan miliaran rupiah pun udah pernah gue lakuin. Tapi ya balik lagi ke tadi, ketika gue stuck di situ aja, ketika gue memikirkan kenapa ya gue bisa ditipu orang ya, kenapa ya ketika gue bisa minus miliaran rupiah ya, ketika gue mikirin itu terus, dan ketika itu nggak jadikan sebuah pembelajaran buat gue pikirin di situ dan gue merenung di situ, jadiin itu sebuah penyesalan apa ya, gue nggak bakal bisa ke next stepnya, gue masih berada di lingkaran situ terus gitu. Maka dari itu, semua itu gue ambil sebuah pelajarannya. Gue kenapa bisa minus ratusan juta, kenapa gue bisa ditipu orang miliaran rupiah, ya itu semua bisa gue jadiin pembelajaran, sehingga kedepannya gue nggak bisa minus lagi, atau gue nggak bisa ditipu lagi sama orang. Ya itu semua ada pembelajaran. Maka dari itu, pembelajaran itu ya mahal harganya, bos. Nah sekarang kebalikannya, kalau orang lihat lu pede dan mau belajar dari kegagalan, pasti mereka seneng sama lu, bisa yakin sama ide bisnis yang lu omongin ke mereka. Akhirnya apa? Peluang lu naik dan lu pasti dapat dukungan dengan meyakinin mereka. Kalau kata orang, ini perkara tentang mindset aja gitu. Nah gimana dong caranya biar gak minderan lagi? Gue tahu minder itu sulit untuk dihilangin. Apalagi kondisinya kalau lu ngomong sama orang yang lebih sukses dari lu. Lah kebayang banget gue pressure-nya seperti apa. Karena ya gue pun ketika gue ketemu sama orang yang mungkin network-nya bisa puluhan miliar atau ratusan miliar bahkan triliunan, ya gue ada rasa minder. Tapi di situ ya gue push aja gimana caranya gue bisa di titik mereka ini gitu. Ya dengan cara ya gue ngomong aja sama mereka. Ya walaupun kadang ilmu gue masih di bawah banget dengan apa yang mereka omongin, seenggaknya ketika gue ngomong sama mereka, ada ilmu yang bisa gue ambil. Setidaknya ilmu lah, atau koneksi lah, yang bisa lu ambil ketika lu nggak punya rasa minder dalam kehidupan lu. Nah selanjutnya, gimana sih caranya biar bisa pede dan oke lah nggak kelihatan minder di depan mereka? Dan cara lu buat tingkatin value lu itu gampang-gampang susah sih sebenarnya. Lu harus banyak belajar dan buka otak lu. Lu harus banyak-banyak yang namanya literasi dalam otak lu. Sehingga ketika lu ngomong dengan orang yang jauh lebih kaya atau jauh di atas lu, jauh lebih sukses, secara literasi lu, secara mindset lu, ini bisa, seenggaknya bisa ngimbangin mereka lah gitu. Ya walaupun secara keuangan lu belum bisa di atas mereka atau bisa setara dengan mereka, seenggaknya literasi yang ada di dalam otak lu itu udah setara dengan mereka. Ya walaupun lu masih banyak belajar dari mereka ini gitu. Dan sebenarnya lu juga harus banyak-banyak yang namanya belajar dan buka otak lu dan banyak baca buku yang bisa nambahin ilmu lu. Jangan baca buku tentang novel atau tentang kehidupan orang apa yang menurut gue ini nggak penting gitu. Sebenarnya simpel aja, kenapa lu harus nambahin literasi lu, pendidikan lu? Karena itu ngasih lu keterampilan dan rasa kompeten. Orang yang punya akses ke pendidikan berkualitas, itu sebuah privilege loh. Gak semua orang itu bisa dapetin. Kalau lu udah punya itu, ya bersyukur, banyak-banyak lah lu bersyukurnya. Kalau yang belum punya akses ke sana, sekarang banyakin ilmu lu dan bisa pelajari secara autodidak. Gue pun sekarang itu banyak juga belajar secara autodidak. Tinggal lu aja mau caranya seperti apa. What happen ketika nggak punya pendidikan yang bagus atau lu males buat belajar, ya udah lu selesai sama ini semua yang tadi gua omongin dari A sampai Z, ya udah selesai gitu. Semua peluang lu udah selesai. Nah secuil pun lu nggak bakal bisa dapetin dan lu bakalan bingung dan ngerasa nggak setara lah sama mereka orang ini yang jauh lebih sukses daripada lu. Gimana caranya lu bisa dapetin kepercayaan
mereka kalau lu sendiri kosong otaknya, yang enggak lah, itu nggak bakal bisa lu dapetin gitu. Dan nggak cuma itu, dukungan sosial ternyata punya peranan penting buat ngatasin rasa minder lu. At least, lu punyalah support system versi lu yang bisa ngasih motivasi dan dorongan ke lu semua ini. Ibaratnya lu cari support system ini ya temen-temen lu yang bisa diajak berkembang banget, yang dia mikirin on the futures-nya ini mau dibawa kemana. Dan percayalah sama gua, percaya diri ini lu bisa bakalan ngeboost kalau lu punya support system. Gue di sini nggak cuma ngomongin support system, tapi bentuk jaringan sosial juga sangat penting buat ngebangun bisnis lu, atau at least ngangkat lu dari lubang kemiskinan lah. Ini ntar bisa ngasih ke akses yang jauh lebih banyak hal lagi, dan percaya sama gue, mulai dari sumber daya atau informasi yang apapun yang nggak bisa lu dapetin sendirian. Iya nggak? Privilege banget ini ketika lu punya yang namanya koneksi atau circle, yang seenggaknya circle ini ngebantu lu buat mikirin masa depan kita semua ini mau dibawa kemana. Nah, minder itu kadang-kadang gak bisa kita kontrol. Ya kadang muncul aja karena lu ngerasa lebih rendah dari lawan bicara lu. Tapi percaya sama gua, lu harus keluar dari sana. Coba lu gali lagi potensi lu, belajar lagi, ngobrol sama orang-orang yang bisa berkembang, bisa ngajak lu berkembang, bisa nambah literasi lu juga. Dan jangan ansos, dan nggak akan bisa lah ketika lu ansos, lu terus mau ngembangin diri lu, itu mau seperti apa ya, lu nggak bakalan bisa. Nah, tadi di awal video, gue janjiin ke lu semua, gue bakal bagiin Rp200.000 buat 2 penonton video ini pertama kalinya. Caranya gampang banget, kalian pastiin udah follow Instagram gue, TikTok gue, dan subscribe YouTube ini. Setelah itu, kalian tinggal screenshot aja video ini. Setelah itu, lu upload ke Instagram lu dan tag gue di Instagram lu. Setelah itu, nanti gue bakal DM kalian yang nge-tag gue pertama kali di Instagram gue. Ya udah, thank you teman-teman semua yang udah nonton video kali ini. Hida di sini, signing out, dan thank you.